Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Acara PTUN, yang pada kesempatan kali ini kita akan akan mendiskusikan tentang asas-asas yang mendasari hukum acara PTUN. Sebelum masuk kepada rincian asas-asas itu, perlu saya informasikan bahwa di antara satu penulis dengan penulis yang lain, ini ada perbedaan mengenai rincian dan jumlah dari asas-asas yang terdapat pada hukum acara PTUN ini. Ada yang menyebutkan 7, ada yang 9, ada yang 11. Dr. S.F. Marbun misalnya dalam buku Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia itu menghimpun 20 asas dari hukum acara PTUN ini, dan kita tidak akan membicarakan itu semua karena sebagian dari asas-asas yang terdapat pada hukum acara PTUN ini ada kesamaan dengan hukum acara mata kuliah lain seperti hukum acara perdata atau hukum acara pidana. Sebagai satu contoh, misalnya asas persamaan di depan hukum itu berlaku untuk semua hukum acara. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan saja beberapa asas yang merupakan asas yang hanya kita temui dalam hukum acara PTUN ini. Setidaknya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 asas, yaitu asas praduga rehmateh, asas gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara, asas hakim aktif, kemudian asas putusan PTUN bersifat erga omnes, kemudian yang kelima asas pemeriksaan segi rehmateh bukan segi dolmateh. Masing-masing asas ini saya akan jelaskan secara garis besar ya. Nanti yang memerlukan rincian lebih lanjut, tadi saya sudah menyebutkan pada bukunya S.F. Marbun yang lebih detail, sekaligus juga dengan jumlah asas yang cukup banyak di sana. Yang pertama, asas praduga rehmateh ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan atau terkait erat dengan asas yang kedua, asas gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Ini asas yang khas dalam hukum tata usaha negara, hukum acara PTUN ini. Asas praduga rehmateh ini sebenarnya pada awalnya berlaku untuk semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi semua tindakan pemerintah di bidang publik itu didasari oleh asas praduga rehmateh, atau dalam bahasa Belanda itu het vermoeden van rechtmatigheid atau presumptio justia causa. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi asas praduga rehmateh. Artinya setiap tindakan pemerintah termasuk di dalam mengeluarkan keputusan itu dianggap sah, dianggap telah sesuai dengan hukum. Itu praduga rehmateh namanya. Dan itu sebenarnya praduga rehmateh ini terkait dengan asas rechtszekerheid atau asas kepastian hukum. Jadi dalam rangka untuk kepastian hukum dari setiap tindakan pemerintah, termasuk ketika mengeluarkan keputusan, itu didasarkan pada asumsi itu, ada praduga itu dianggap sah menurut hukum. Nah, oleh karena itu asas praduga rehmateh sebagaimana yang telah disebutkan tadi berkaitan erat dengan asas yang kedua, bahwa karena keputusan yang menjadi objek sengketa itu dianggap sah, maka kalaupun ada gugatan dari seseorang atau badan hukum perdata, gugatan itu pada asasnya, pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan keputusan.
Sebagai contoh, misalnya ada seseorang yang mengajukan gugatan tentang pemberhentiannya sebagai pegawai negeri misalnya pada tanggal yang telah ditentukan dalam keputusan itu, katakanlah misalnya di bulan ini. Kalaupun kemudian ia mengajukan gugatan ke PT UN, nah gugatan yang diajukan itu tidak dapat menunda pelaksanaan tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai pegawai negeri. Kenapa demikian? Ya karena asasnya seperti itu. Keputusan tentang pemberhentiannya itu dianggap sah secara hukum. Karena itu gugatan itu tidak dapat menunda itu. Itu prinsipnya seperti itu. Meskipun kemudian dalam hukum acara PT UN itu dimungkinkan untuk meminta penundaan pelaksanaan keputusan. Jadi seseorang yang mengajukan gugatan itu sekaligus juga dapat mengajukan gugatan yang dikenal dengan gugat provisi. Gugatan yang isinya itu permohonan kepada hakim agar hakim yang bersangkutan itu mengeluarkan penetapan, mengeluarkan putusan sela yang isinya meminta kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan yang keputusannya dijadikan objek sengketa itu untuk ditunda pelaksanaannya sementara proses sedang berlangsung. Dan itu diatur alasan-alasan apakah dipenuhi atau tidak permohonan gugat provisi itu ditentukan di dalam pasal 67 Undang-Undang PT UN. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan, tetapi dimungkinkan untuk penundaan dengan mengajukan gugat provisi dari yang berkepentingan atau yang menggugat tadi. Itu asas yang kedua. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan asas yang pertama. Kemudian pada asas yang ketiga, yaitu asas hakim aktif. Ini merupakan ciri dari hukum acara PT UN. Jadi hakimnya itu bersifat aktif, tidak sekedar menunggu argumen-argumen, alasan-alasan dari tergugat maupun penggugat, tetapi dilekati dengan sifat aktif. Nah, mengapa hakim PT UN ini aktif? Ini alasannya di dalam undang-undang itu disebutkan ada dua alasan kenapa hakim PT UN itu bersifat aktif. Alasan yang pertama itu untuk mengimbangi kedudukan yang tidak seimbang antara penggugat dengan tergugat. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam sengketa tata usaha negara itu tergugat itu adalah badan atau pejabat tata usaha negara atau institusi publik, institusi yang dilekati kewenangan publik. Sementara penggugat itu seseorang atau badan hukum perdata atau orang biasa, ya. Jadi tidak memiliki kekuasaan publik. Nah, ini berarti ada dua entitas yang tidak seimbang. Yang satu dilekati kewenangan publik, yang satu tidak memiliki kewenangan itu. Padahal prinsip dalam penyelesaian hukum itu kan equal before the law, itu harus sama kedudukannya di depan hukum sehingga masing-masing diperlakukan secara seimbang. Itu prinsip umumnya kan begitu. Namun faktanya tidak ada keseimbangan ini. Maka hakim aktif itu antara lain dalam rangka menyeimbangkan itu. Kemudian alasan kedua kenapa hakim ini aktif, hakim PT UN itu dibebani kewajiban untuk menemukan kebenaran material. Dan ini bukan perkara mudah untuk menemukannya dalam konteks hukum tata usaha negara ini. Hukum acara ini karena berkaitan materinya itu kan hukum administrasi. Ada karakteristik tersendiri mengenai penerapan norma hukumnya. Jadi norma hukum administrasi atau hukum material dari hukum acara ini memiliki karakteristik tersendiri yang itu membutuhkan keaktifan hakim. Karakteristiknya terletak pada dua hal. Pertama, hukum material dari hukum acara ini
itu ada yang dikenal dengan istilah vertikale geladi non-steering. Jadi ada norma hukum publik itu yang bersifat vertikal, berkait satu sama lain. Sebagai satu contoh, satu ilustrasi atau analogi, itu hampir mirip dengan istilah hierarki peraturan perundang-undangan. Hampir mirip dengan istilah itu. Jadi peraturan yang lebih umum diturunkan lebih khusus dan seterusnya sampai ke tingkat teknis pada keputusan itu tersusun secara hierarkis. Misalnya kalau ada keputusan tentang izin gitu, itu pasti berkait ke atas dengan undang-undang, dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu namanya vertikal non-steering. Jadi penetapan nomor hukum yang vertikal. Yang ini istilah yang digunakan itu khas bukan hierarki, tetapi doktrin van der Gever. Jadi rangkaian mundur pembuat undang-undang. Jadi norma hukum yang bersifat umum kemudian diturunkan lebih khusus dan seterusnya sampai ke tingkat teknis, itu namanya hierarki. Nah, itu harus dikaji oleh hakim PT-UN. Karena untuk menemukan satu ketentuan hukum tentang keputusan ini, pasti ia memiliki dasar hukum ke atas seperti itu. Dan itu tidak memadai kalau dia bersikap diam. Kemudian yang kedua, norma hukum yang akan diterapkan oleh hakim itu juga memiliki sifat horizontal norm steering. Jadi sifat normanya itu bersifat horizontal, dalam arti begini, untuk satu jenis keputusan, maka keputusan ini nanti akan berkait dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya horizontal. Misal tentang izin mendirikan bangun, katakanlah itu nanti izin tentang mendirikan bangunan itu akan terkait dengan peraturan-peraturan yang lain yang sifatnya sektoral. Mungkin peraturan terkait dengan peraturan di bidang lingkungan, peraturan di bidang tata ruang, peraturan di bidang ketertiban dan keamanan, atau peraturan yang lain yang sifatnya sektoral. Nah, itu harus dikaji semua, harus dipelajari semua oleh hakim untuk bisa menemukan kebenaran materialnya itu. Kalau sekedar merujuk pada satu undang-undang saja, pada ketentuan hukum saja, ia tentu tidak akan memadai. Dan inilah yang membutuhkan hakim itu harus aktif. Itu alasan kenapa hukum acara PT-UN menganut asas hakim aktif itu seperti itu. Dan itu nanti membawa konsekuensi pada proses beracara. Misalnya dalam hal pembuktian, hakim memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan untuk menentukan alat bukti mana yang akan diutamakan misalnya. Di samping juga konsekuensi-konsekuensi lain semacam kemaslahatan dan lain-lain gitu. Jadi seperti itu asas hakim aktif. Asas yang keempat, asas putusan PT-UN bersifat erga omnes. Erga omnes itu artinya bahwa putusan dari PT-UN itu mengikat bukan hanya pihak yang bersengketa, bukan hanya tergugat dan penggugat, sifat mengikat dari putusannya itu, tapi juga mengikat pihak-pihak lain yang berkepentingan atau yang terkait dengan keputusan. Kenapa seperti itu? Itu karena karakteristik dari keputusan yang tadi kami sebutkan, ia terkait dengan bidang-bidang yang lain, sehingga pihak-pihak yang terkait dengan bidang-bidang yang dimungkinkan akan terkena oleh keputusan itu. Dan karena bersifat erga omnes, sebenarnya secara teori itu sebenarnya gugat intervensi itu pada prinsipnya tidak diperlukan karena sudah bersifat erga omnes ini. Tetapi agaknya perumus undang-undang memiliki kebijakan lain sehingga sampai hari ini gugat intervensi itu masih diatur, masih diterapkan, dan pasalnya masih tetap eksis, yaitu pasal 83 itu. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan pada diskusi kali ini yaitu asas pemeriksaan segi rehmateh, bukan dolmateh. Ini asas ini sebenarnya memiliki keterkaitan dengan hal yang mendasar dalam suatu negara hukum ya. Jadi
negara hukum itu kan salah satu asas yang mendasarinya adalah asas pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, Machtenverdeling atau Machtenscheiding gitu, yang populer dengan sebutan trias politika atau check and balances dan lain-lain. Itu konsep-konsep yang kemudian muncul. Nah, apa konsekuensi dari pemisahan atau pembagian kekuasaan itu? Konsekuensinya adalah independensi antar lembaga, antar organ. Jadi organ eksekutif tidak boleh mengintervensi organ legislatif, begitu pula sebaliknya. Organ eksekutif tidak bisa mengintervensi organ yudikatif, begitu pula sebaliknya. Nah, hakim PT UN itu merupakan bagian dari organ yudikatif yang merupakan satu kekuasaan negara yang terpisah dari organ lain. Dan organ yudikatif itu adalah organ kenegaraan yang diberi kewenangan untuk melakukan berbagai urusan, menyelesaikan sengketa yang dimasukkan dalam kategori Rechtspraak, menyelesaikan hukum berdasarkan aturan hukum yang ada dan semata-mata atas dasar hukum. Kenapa kebijakan tidak dapat diuji oleh hakim PT UN? Karena kebijakan itu wilayahnya eksekutif. Jadi belate itu merupakan wilayah eksekutif yang tidak bisa dicampuri oleh legislatif ataupun yudikatif. Ada ungkapan bahwa seorang hakim misalnya tidak boleh mengenakan sepatunya eksekutif. Atau dalam ungkapan di Belanda itu namanya hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah. Artinya kebijakan-kebijakan penguasa itu tidak boleh dicampuri, tidak boleh diintervensi. Karena itu ketika eksekutif atau pemerintah itu mengeluarkan keputusan, yang diuji dari keputusan itu bukan manfaatnya, bukan penting tidak penting keputusan itu bagi hakim, bukan perlu tidak perlu, bukan manfaat tidak manfaat, tetapi sah atau tidak sah. Kriteria sah itu adalah sesuai hukum atau tidak, semata-mata dari aspek itu saja. Adapun apa tujuan dari keputusan itu, manfaatnya untuk siapa, kemudian juga efektifnya seperti apa, itu urusannya si pembuat keputusan, tidak boleh dinilai di situ. Itu prinsipnya. Namun bukan berarti aspek dogmatik itu tidak bisa dipersoalkan atau tidak bisa diuji. Ada untuk pengujian wilayah aspek dogmatik itu, tetapi pengujiannya bukan oleh hakim. Hakim tidak boleh menguji dogmatik, tetapi pengujian dogmatik itu dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, dan mekanismenya menggunakan upaya administratif. Jadi pada proses upaya administratif itu pembuat keputusan atau instansi pemerintah yang lain atau instansi atasan, organ atasan itu memiliki kekuasaan, kewenangan untuk menguji manfaat tidak manfaat, perlu tidak perlu, atau aspek dogmatik dari keputusan itu. Tetapi mekanismenya melalui upaya administratif. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini sesuai dengan adanya undang-undang administrasi pemerintahan dan kemudian beberapa pasalnya ditindaklanjuti dengan peraturan Mahkamah Agung, sekarang untuk semua pengujian terhadap keputusan yang diajukan ke PT UN itu kan harus didahului dengan proses upaya administratif, sehingga pada akhirnya keputusan yang akan diajukan ke itu mestinya dengan model penyelesaian seperti itu, ya dengan sendirinya akan teruji aspek dogmatiknya pada tahap upaya administratif itu, sehingga hakim hanya fokus pada pengujian aspek hukumnya saja. Kalau memang itu tidak bisa diselesaikan melalui upaya administratif, itu hal-hal yang terkait dengan asas-asas yang merupakan ciri khas dari hukum acara PT UN ini, atau dengan kata lain asas-asas yang hanya khusus berlaku di dalam hukum acara PT UN. Adapun asas-asas yang lain seperti yang kami sebutkan di awal, itu sesungguhnya adalah berlaku umum, baik di hukum acara PT UN maupun di mata hukum acara yang lain.
seperti asas persamaan di depan hukum, asas keterbukaan persidangan, asas audi et alteram partem, misalnya semua pihak harus didengar, itu berlaku bersama, atau asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu berlaku untuk semua. Oleh karena itu yang kami sampaikan, yang saya sampaikan pada kesempatan ini hanyalah asas-asas yang hanya atau khusus berlaku di dalam hukum acara PT-UN. Oleh karena itu, untuk memperdalam asas-asas yang lain, kiranya bisa membuka catatan pada mata kuliah yang lain. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini untuk asas-asas dalam hukum acara PT-UN. Demikian, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.